masih 2022 ya. Lupa ini. Shalom. Damai di hati. Ada damai? Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, sehat ya, saya yakin sehat semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 14. Ya, mungkin semuanya sudah pernah dengarkan ini ya, kisah ketika Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Nah, pasti kalau saya khotbah, kita akan membaca secara bergantian. Kenapa harus secara membaca bergantian? Karena mungkin dalam seminggu ini kita belum sempat membaca firman Tuhan atau Alkitab ya. Biarlah pagi ini kita membaca setiap kebenaran firman Tuhan ya. Sekali lagi yaitu Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai 32. LAI memberikan judul yaitu Yesus berjalan di atas air. Saya ayat ke-6, Bapak Ibu ayat ganjil. Saya 22, Bapak Ibu 23. Kita akan membaca secara bergantian dan sahut-sahutan dengan suara yang lantang dan keras ya. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin syakal. Kira-kira jam malam, datanglah Yesus kepada mereka untuk jalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Oh, sampai 33 ya? 33 Bapak Ibu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, saya yang menarik ketika Petrus mulai tenggelam. Itu kalau dibaca itu kan harus berteriak. Itu juga dengan suara keras, "Tuhan, tolonglah aku." Itu nggak lagi ada tanda seru. Itu artinya penuh penekanan yang sungguh-sungguh dan serius. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ini merupakan salah satu karya atau mukjizat Tuhan Yesus ketika dia masih menjelma menjadi manusia, atau ketika dia ada bersama kita di dunia, yaitu dengan berjalan di atas
air. Tema kita hari ini ada 2 tema, ya, tapi pasti saling berkaitan. Yang pertama, hidup di atas rata-rata. Dan juga tema berikutnya, tema kecilnya yaitu subtema, ya, Yesus penolongku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan, kisah ini dituliskan oleh Rasul Matius kepada orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca sebelumnya, kisah ini terjadi ketika sesudah Yesus memberikan makanan 5.000 orang dengan berapa? 5 roti, 2 ikan. Nah, dalam kali kita membaca di dalam Yohanes pasal 6, di situ dikatakan bahwa ketika orang yang banyak itu atau orang yang berbondong-bondong itu melihat karya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga ada keinginan untuk memaksa dia untuk jadikan sebagai raja. Tetapi Tuhan Yesus akan menyingkir dari hal itu saat ini, ya. Dia menghindar dari itu untuk juga menghindarkan kekacauan, ya. Mungkin kalau dia diangkat sebagai raja, apalagi pada saat itu ada satu orang Yahudi itu ditaklukkan atau dibawa pimpinan kekuasaan kerajaan Romawi, ya. Sehingga dia akan menyinggir, ya, untuk menghindari hal itu. Dan juga karena belum saatnya, belum genapnya akan yang dinubuatkan di dalam kehidupan atau mengenai dirinya sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita membaca tadi di ayat 22 dan 23 yang mengatakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya atau orang lain, ya, untuk pergi juga murid-muridnya pergi ke seberang mana. Nah, danau ini yang mereka lewati adalah danau Galilea atau juga yang sudah disebut danau Tiberias. Yang mereka mau menuju ke seberang kemana, yaitu ke daerah Kapernaum. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 tadi, di situ ditujukan mereka menyeberang ke Kapernaum atau juga disebut dengan Betsaida, ya. Nah, dia mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, satu hal yang harus perlu kita saat ini, poin pertama, yaitu berdoa. Ya, berdoa. Tuhan Yesus mungkin ketika di dalam sepanjang hari dia melakukan aktivitas atau dia melakukan pekerjaan pelayanan, atau melakukan setiap aktivitas dia, mungkin ketika malam hari dia atau dalam saat beristirahat dia menutup setiap aktivitasnya dengan doa. Tentu juga ketika dia mengawali hari-harinya membuka dengan doa. Ya, saat ini Tuhan Yesus memberikan kita teladan seperti beberapa minggu lalu saya sampaikan dalam hal mengikut Yesus. Artinya karena Yesus juga rajin berdoa, kita juga sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti dia harus rajin berdoa, Bapak Ibu. Ya, ketika dia mengakhiri setiap atau menutup dalam setiap aktivitasnya, atau mungkin kita dalam sehari-hari ketika selesai bekerja sudah malam atau mungkin beristirahat, ditutup dengan doa. Nah, mungkin bentuk doa merupakan sarana komunikasi dan ucapan syukur dan terima kasih kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Ya, ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa segala ketika kita melakukan setiap kegiatan kita jangan lupa berdoa. Itu artinya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu karena berasal dari kekuatan atau kuasa supranatural Allah. Ya, bahkan ketika dia memberikan makanan 5.000 orang itu hanya laki-laki, Bapak Ibu. Ya, belum dituliskan perempuan, anak-anak. Mungkin kalau ditulis semua ya ribu-ribuan, ya, tidak hanya 5.000 itu. Ya, kalau kita baca hanya laki-laki, perempuan tidak. Kenapa hanya laki-laki? Karena dalam konsep keyahudian pada waktu orang Israel pada waktu itu yang lebih tinggi itu dihitung adalah laki-laki. Laki-laki itu perwakilan dari perempuan. Ya, perempuan itu sudah menyatu dengan laki-laki, makanya hanya laki-laki dihitung. Atau yang paling utama adalah laki-laki.
Ya, kalau dihitung semuanya, waduh, bisa 1.000, 100.000, 1 juta. Itu kan dikatakan banyak. Hanya laki-laki saja sudah 5.000. Ya. Artinya yang pertama adalah berdoa. Kita baca di ayat 23 itu. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak mengajak murid-muridnya? Ya, mungkin juga ini adalah bentuk politik kalau kita bilang bahwa karena banyak orang tadi yang ingin mau memaksa dia menjadikan raja, supaya mungkin ketika murid-muridnya yang duluan, mungkin orang lain bisa mengira, oh Tuhan Yesus sudah pergi. Ya, itu mungkin bisa alasan. Tetapi bisa juga kita melihat kenapa ini. Kadang-kadang juga kita ini dalam secara kehidupan kita bahwa kita mencari waktu untuk berdoa secara individu atau pribadi dengan Tuhan. Ada saatnya bersama, ada saatnya secara pribadi. Kalau dalam sekolah pendidikan ada saatnya tugas secara berkelompok, ada saatnya tugas secara pribadi. Ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan kita contoh, ada memberikan waktu dan mengambil waktu untuk memberikan atau membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau kita sudah secara pribadi itu artinya segala sesuatu kita utarakan. Tidak ada hal yang buat kita, mungkin kalau dalam bercerita tidak ada hal yang mengganggu kita. Oh aduh, tangguh-tangguh mau cerita, ada orang lain yang mendengar itu ya. Tapi kalau kita pribadi, terserah kita mau apa, mau cukil balik berdoa ya, gak ada yang menertawakan. Tapi kalau ada orang lain, mereka menertawakan kita Bapak Ibu ya. Itu artinya bahwa membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Dan juga mengakhiri setiap aktivitas kita seperti Tuhan Yesus harus ditutup dengan doa. Mungkin juga kalau dalam hal kecil Bapak Ibu, dalam suatu rangkaian acara ada doa pembuka dan doa penutup. Nah, sekian lamanya kita mengikut percaya Kristus. Apakah kita sudah juga mengaplikasikan itu atau mengimplementasikan itu, atau juga sudah melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita yang malam-malam masih tidur, pagi ya pagi, siang ya siang? Ya, apakah kita sudah mengawali hari kita dengan doa dan juga menutup dengan doa? Artinya pertama berdoa. Senantiasa berdoa. Amin. Tapi saya yakin, percaya, walaupun cuma kami 3-2 orang setiap pagi di sini, saya yakin juga di rumah masing-masing selalu berlutut dan berdoa. Amin. Amin. Pastilah, karena saya tahu jemaat ini pasti suka menyenangkan hati Tuhan. Poin yang pertama adalah berdoa. Yang kedua Bapak Ibu adalah penolong. Yesus adalah seperti subtema tadi adalah penolong. Nah, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului menyeberang untuk menuju ke pelabuhan atau daerah atau wilayah Kapernaum. Nah, di tengah perjalanan mereka itu dilanda dengan gelombang, dilanda dengan angin. Ya, satu hal artinya juga bahwa mereka mendahului Yesus atau naik perang itu adalah perintah dan mereka melakukan. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita bahwa dalam melakukan firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu, ya, tidak mulus-mulus, ya. Tuhan menyuruh mereka mendahului. Tetapi kenapa di tengah perjalanan mereka dilanda oleh angin? Yang mereka sedang melakukan, artinya kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, tapi bukan dalam arti masalah. Saya selalu katakan masalah itu tidak ada. Ya ada. Ya, tetapi kita seperti saya sampaikan kemarin, ya, Tuhan adalah gembalaku, membawa kita ke dalam suasana tenang. Artinya ketika ada masalah, kita harus tenang, gak usah panik. Karena walaupun kecil masalah, kalau kita dalam kepanikan, seakan-akan segunung Semeru. Ya gitu, sama bagaikan telur, ya. Telur itu sudah kecil, tapi kalau kita dekat di mata, seakan-akan segede rumah ini besar. Tapi kalau jauh, wah kecil segini telur itu, ya. Itu kalau dekat, waduh, bisa mata kita tertutup jadi satu mata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam melakukan perintah Tuhan bukan berarti, atau hidup dalam perintah Tuhan bukan berarti masalah itu tidak melanda kita. Ya,
Saya selalu menyampaikan ini karena banyak orang Kristen itu mengikut Tuhan karena ingin hidup damai-damai, tenang-tenang saja. Tuhan Yesus saja melakukan kehendak Tuhan ketika dia menjadi manusia. Tapi dia menderita di kayu, salib, dipukul, disiksa, dihina. Mungkin penderitaan itu tidak sebandingnya penderitaan kita sebagai pengikutnya. Ya, artinya dalam mengikut Tuhan pasti ada saja gelombang badai hidup yang menerpa. Seperti mereka diterpa dengan angin sakal. Angin sakal Bapak Ibu adalah merupakan angin yang tiba-tiba datang, yang tanpa sebab. Ya, ada yang tiba-tiba datang itu disebut sebagai angin sakal. Ya. Mereka tidak ada prediksi kalau orang-orang pilot atau mungkin yang pengemudi kapal laut ada juga pendeteksi dulu bagaimana suasana laut, tenang atau masih ada hal-hal yang ingin potensi untuk terjadinya gelombang. Dan ini tidak mungkin dalam keadaan itu suasananya tenang. Ini disebut sebagai angin sakal. Tiba-tiba saja datang dalam juga kita mengikut Tuhan. Masalah itu bukan karena direncanakan. Tiba-tiba ada saja masalah-masalahnya. Ya, bukan kalau ada masalah kita sudah ada settingan dari sana. Oh nanti ini ya ketemu masalah ini, enggak. Ya, tiba-tiba datang saja untuk melanda kehidupan. Tetapi apakah kita tetap kuat dan kokoh dalam iman kepada Kristus Tuhan? Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ketika murid-muridnya dalam ancaman kalau Tuhan Yesus pun juga datang dengan tepat waktu menolong, membebaskan, melepaskan, menyelamatkan murid-muridnya yang sedang dalam bahaya. Nah, kalau kita membaca di teks-teks baik itu di Matius, di Yohanes, tidak ada dikatakan bahwa ketika Yesus selesai berdoa. Ya, artinya Yesus datang itu bukan karena ketika dia sudah selesai berdoa. Bisa saja dia sedang berdoa karena mungkin tadi kalau kita baca sampai jam 3 malam kira-kira itu artinya berdoa semalam suntuk. Ya, mungkin karena dia mengetahui bahwa murid-muridnya sedang dalam bahaya, bisa saja dia berhenti berdoa. Ya, itu lebih penting menyelamatkan. Mungkin saya kasih contoh Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu datang beribadah, nah tiba-tiba ada yang jatuh, ada yang celaka di situ. Aduh, saya juga ingin mau ibadah. Gimana ini? Mungkin kita dalam secara manusia dalam dilema ya, menolong ini apa ibadah, gitu. Tapi kalau orang lain tidak ada di situ, mungkin orang lain tidak ada yang mau, tidak salahnya kita menolong. Karena kalau kita tidak menolong, nyawa hilang. Ya itu. Tapi itu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, artinya gitu ya. Bukan dalam arti memang sudah dikatakan prioritas ibadah, tapi ibadah yang hidup adalah melakukan firman Tuhan, saling menolong dan mengasihi. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang pertama tadi adalah berdoa, suka perlu mengawali dan menutup dengan doa. Itu Yesus adalah menolong dengan tepat waktu. Ya, dari kalau kita baca itu dari ayat 25 sampai 27. Nah, ketika di tengah malam itu atau sudah mau pagi itu, karena para murid ini sudah capek ya untuk mau mendayung perahu, untuk menghindari gelombang-gelombang, mungkin capek, lemas. Ya mungkin kadang-kadang kalau kita capek itu kita melihat orang yang kayak mungkin hanya secara samar-samar Bapak Ibu, sehingga mereka mengatakan itu hantu. Tapi saya yakin percaya Tuhan Yesus mengetahui keadaan mereka, pasti mereka dalam keadaan lemah. Karena Tuhan Yesus juga tidak mengecam mereka atau mengalahkan mereka. Wah, kenapa kamu mengatakan saya hantu? Tidak ya, pada saat itu. Ya, tidak. Karena Tuhan Yesus mengetahui keadaan kita. Mungkin kalau kita lemah, mungkin kita ketika dalam berbagai pergumulan masalah yang kita setiap hari berlomba-lomba, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan menolong dengan secara tepat waktu. Ya, banyak juga di kisah-kisah Alkitab juga. Mungkin ketika seperti misalkan dia menghidupkan Lazarus. Ya, si Maria Marta memberikan berita bahwa si Lazarus yang kau kasih itu sedang sakit. Maka Tuhan Yesus menunda 4 hari setelah itu baru berita. Ketika dia sampai sudah meninggal. Ya, kenapa? Karena ada karya. Mungkin kalau dia hanya menyembuhkan saat itu dalam keadaan sakit itu sudah hal wajar. Tetapi ketika membangkitkan orang mati menjadi hidup, itu menjadi hal luar biasa. Biarlah kita juga sebagai pengikut Tuhan melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan
Ya, jangan hanya yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa itu orang lain juga bisa melakukan. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Petrus menyatakan, Tuhan, jika Engkau itu, ajarlah saya untuk juga bisa berjalan di atas air. Ya, untuk bisa berjalan di atas air. Poin ketiga, keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengetahui itu apa hal yang menyamarkan kita atau yang membuat diri kita itu aman sehingga kita tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, seperti Petrus ini. Yang mungkin kita adalah karena iman, bisa kita adalah itu karena iman. Tuhan karena engkau atau bisa karena membuktikan Tuhan kalau engkau itu suruh juga saya untuk bisa berjalan di atas air itu. Yang mungkin Petrus ingin juga menikmati perjalanan itu. Tapi untuk mencapai hal itu, bisa berjalan bersama Tuhan, harus keluar dari zona namanya. Zona nyaman apa yang Petrus itu? Perahunya. Ya, dia sudah enak-enak kok di perahu amannya. Mungkin secara manusia hidupnya lebih aman ya karena di atas perahu. Ya bisa saja lepas dari gelombang. Ini mau berjalan di atas air Bapak Ibu. Ya, keluar dari zona nyaman itu perahunya untuk berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu juga untuk kita hidup mengikut Tuhan itu, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, apa hal yang membuat kita nyaman? Bisa saja pekerjaan kita banyak, pasti Bapak Ibu tahu, mungkin lebih tahu dari saya karena secara umur, pengalaman kehidupan Bapak Ibu lebih besar dari saya. Ya, pekerjaan, cita-cita. Ya, tapi kalau kita berani melangkah menikmati hidup bersama Tuhan, keluar dari zona nyaman kita. Seperti pujian tadi, kita mau menyatakan kesediaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita, yang kita senangkan diri kita sendiri, ya, bukan Tuhan. Poin berikut tadi adalah keluar dari zona nyamannya. Dan masih di ayat 28-29, Petrus itu melangkah dengan iman. Ya, masih situ. Tuhan, jika engkau itu, suruhlah saya juga untuk berjalan di atas air. Pasti tidak ada hal kecil untuk percaya bahwa itu adalah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, Petrus itu pernah melangkah, dia berjalan di atas air. Ya, dia berjalan di atas air itu karena imannya. Ya, dia berjalan karena apa? Dia bisa berani lepas dari hal kenyamanan. Kalau kita pun juga itu bisa berani melepaskan kenyamanan manusiawi, duniawi, kita hanya memfokuskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin percaya kita menikmati hari-hari bersama Tuhan dengan penuh mukjizat dan dengan penuh karya, dengan penuh kemurahan dan cinta kasih dan sukacita bersama Tuhan. Ya, jangan lupa keluar dari zona nyaman dan juga melangkah dengan iman. Satu pujian kemarin pas kami duduk di situ, Pak Hadi dia putar lagu, ada satu lagi bilang, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau Tuhan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, dunia kita berani kita tinggalkan, dunia kita berani kita lupakan demi mau ikut Tuhan. Tapi saya ingin percaya, pasti Bapak Ibu sebanyak hadir di tempat ini pasti punya komitmen juga seperti itu. Amin. Amin. Ya. Poin berikut, fokus kepada Tuhan Yesus. Ya. Di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, kalau kita menganalisis kurang percaya, artinya ada kepercayaan sedikit, belum terpenuh, kurang percaya. Memang sudah terbukti oleh Petrus tadi, ya, dia sudah berjalan. Tetapi karena dia hanya fokus, karena dia merasa tiupan-tiupan angin yang mungkin membuat dirinya dingin, ya Bapak Ibu, sehingga dia hanya fokus kepada angin di gelombang itu.
Aduh, jangan-jangan ini dia menenggelamkan saya. Nah, oleh karena kebimbangan itu, maka mulai dia tenggelam. Dan dia minta tolong. Tuhan, tolong. Kita juga yang berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan juga mengulurkan tangannya seperti yang menolong si Petrus. Bapak Ibu, artinya di dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita mundur atau pudar dalam iman. Yang mungkin kita sudah membuat suatu komitmen atau keputusan untuk mau bangkit berjalan dengan Tuhan. Atau misalkan dalam suatu usaha kita mengawali, oh ya saya percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, bahwa apa yang kerjakan ini pasti berhasil. Pasti di tengah-tengah jalan banyak hal yang mengintimidasi kita, yang mempengaruhi komitmen itu, sehingga timbul lagi rasa keraguan. Misalkan mengawali suatu usaha, di tengah apakah berhasil ya? Padahal awalnya tadi sudah ini. Sehingga ketika kepikiran apakah berhasil, bisa saja tidak maju atau meneruskan usaha atau pekerjaan itu. Nah, begitu juga dirasakan si Olga terus ada itu. Apakah saya sampai ya? Ini juga ada angin ini, lumayan kencang tiup-tiup saya. Ya? Sehingga mulai tenggelam. Oleh sebab itu adalah rasa kebimbangan, rasa ketidakkurang percayaan itu yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak bisa hidup dengan Tuhan. Ya, mungkin awalnya tadi kita sudah ini, tetapi ketika di tengah jalan ada hambatan. Apakah kita mau tetap maju? Begitupun juga dalam iman. Mungkin kita dalam menyatakan dalam iman, Tuhan saya mau tetap setia, saya mau tetap mengikut Engkau, saya tetap mau menyatakan Engkau sebagai Tuhan. Tapi di tengah perjalanan iman ada suatu goncangan. Waduh, takut. Ya, apakah kita mau komitmen? Apa kita tetap setia dalam komitmen kita? Ya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ketika tadi mereka dalam kepanikan rasa takut, Tuhan mengatakan, tenang, ini aku. Kata ini aku itu Bapak Ibu, itu tidak hanya secara kata biasa saja ya. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani itu dia menggunakan kata yang sering Tuhan Yesus itu, ini aku itu apa? Ego eimi ya. Ego eimi itu mungkin juga sering Tuhan Yesus itu merujuk kepada ciri-ciri atau hakikat Yesus dengan Allah. Dan mungkin juga ketika dia aku adalah Bapa dan aku adalah satu. Itu merujuk kepada karakter keilahiannya atau ketuhanannya. Ya, bagaimana seperti mukjizat bahwa ketika dia berjalan di atas air itu adalah timbul perlawanan secara alam. Secara hukum alam pasti manusia tidak bisa berjalan di atas air, apalagi kalau jalan santai. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas lautan dan atas daratan. Makanya ikut ini. Dan juga kata tenang. Dan kata tenang itu sering juga terjadi kalau kita baca Alkitab, mungkin ketika ada orang sakit dia sebut tenanglah. Artinya karena biar kita tenang, biar dalam ketenangan itu ada percaya. Ya, dalam ketenangan itu kita percaya Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupanku. Itu dalam peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Dia berkuasa atas laut, atas daratan atau alam juga. Kuasanya mungkin secara manusia, secara logika tidak bisa secara manusia. Ya, kalau juga terjadi bahkan banyak orang yang menyangkal ini. Mereka mengatakan bahwa raja itu berjalan di pinggir laut. Ya, kakinya basah. Tapi enggak. Kalau kita membaca di ayat 22, beberapa mil. Kalau dalam hitungannya 1 mil itu dalam kilometer, satu lebih kilometer. Nah, kalau kita baca di Yohanes, di perahunya mereka itu 2-3 mil. Artinya kurang lebih 3 kilometer dari pinggir laut ke dalam, ke tengah lautan. Sedangkan Danau Galilea itu kurang luasnya, kurang lebih lebar ada 10 kilometer dan panjangnya 26 kilometer. Ya. Kalau hanya berjalan di pinggir laut, di pinggir-pinggir, ya mereka tidak bisa ketemu, sedangkan laut sedang menghadap mereka. Artinya tidak bisa juga mereka kembali. Tuhan Yesus lah yang berjalan di sana. Artinya dia benar-benar berjalan di atas air, tidak hanya berjalan di pinggir-pinggir. Kakinya, ada orang mengatakan misalkan dari seorang teolog yang bernama Rudolf atau Bultmann, dia ada satu teologinya yang mengenai deritologisasi. Dia mengatakan Tuhan Yesus itu berjalan cuma hanya segini, dia sebatas lutut. Kalau cuma seperti itu ya, pasti juga
murid-muridnya yang sedang dalam bahaya bisa saja melompat mereka ke bawah, Bapak Ibu. Tidak perlu takut ya. Bisa saja perahu ditinggal, yang sudah kita melompat saja balik. Nah ini di tengah-tengah sebenarnya mereka melompat juga laut yang dalam. Nah itu ada kalau kita menganalisis segala hal itu banyak juga pengacara ya. Kadang-kadang menyimpan dari Alkitab Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu biarlah kita tetap memohon pimpinan Roh Tuhan untuk meneguhkan iman kita dalam berbagai goncangan iman dalam hal apapun. Yang mungkin kita sering menonton di YouTube ada seorang orang yang menyampaikan kepada firman Tuhan yang bertentangan dengan iman Kristen. Biarlah kita tetap teguh dalam iman. Yang terakhir tadi adalah fokus dengan Tuhan. Ya, ketika Petrus hanya fokus pada tiupan angin yang melanda dia, maka di situlah dia mulai merasa jatuh. Ketika pun juga kita fokus hanya dalam masalah apa kita terjadi, maka disitulah kita mulai iman kita mulai kendor. Rasa kepercayaan kepada Tuhan mulai kendor. Sehingga Tuhan mengecam mereka. Hai engkau yang orang kurang percaya. Padahal kalau kita ketahui kehidupan mereka, ya mereka juga merupakan ini sebenarnya orang-orang nelayan. Yang mungkin sudah ahli dalam lautan. Mungkin sudah tidak hanya sejarah lagi, mungkin bukan hal biasa ketika ada teman ini. Bahkan ketika kita kalau baca ketika Yesus sedang tidur meredakan air laut, yang sedang mengamuk di gelombang laut. Artinya dalam kehidupan sehari memang hal wajar saja secara manusia bahwa rasa takut itu boleh ada dalam kehidupan kita, karena rasa takut itu pun juga adalah merupakan ciptaan. Kenapa kita harus ada rasa takut? Supaya kita juga ada mawas-mawas atau ada kita perlu berhati-hati dalam suatu tindakan. Ada rasa takut supaya tidak ceroboh, tidak perlu juga hati-hati. Tapi beda dengan rasa takut ini. Ya. Mungkin saja tadi malam saya merenungkan firman Tuhan ini ketika mereka takut itu ada dalam perjalanan. Petrus itu berjalan di atas air. Saya bilang, coba aja kalau Tuhan Yesus itu orang yang juga yang suka jahil, ya kan? Kalau coba aja kalau Tuhan Yesus itu suka jahil, dia sudah disalah, dimengerti lagi, dia bilang itu hantu, ya kan? Kalau misalkan dia suka jahil Bapak Ibu, ketika si Petrus ini dia tahu kurang percaya dan berjalan, bisa saja dia bikin kaget, kamu kemana? Itu kan, kata loh, untuk Tuhan Yesus ini tak jahil sama orang lain ya. Dia menunggu. Kalau dia terpaksa bikin kasih kaget, bisa saja mereka takut semua dan bisa saja lari terbiru-biru bisa begitu ya. Wah, kamu kemana ya itu kan? Orang sudah disuruh ke sini tapi masih ragu-ragu, ya nggak kasih kaget wes, biar rasa takutnya itu hilang. Nah itu kan Bapak Ibu ya. Kalau kita berani bikin rasa kaget, pasti kita takut benar. Saya kepikiran pada waktu ya. Jadi kenapa juga ya Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu? Ya, karena Tuhan Yesus tahu kami kalau kaget mungkin lebih parah ya. Itu sudah di tengah lautan, bukan hanya main-main. Ya, tapi itu artinya bahwa Tuhan Yesus masih tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah hal yang saya sampaikan kepada kita di hari Minggu ini. Biarlah kita tetap rajin berdoa. Seperti poin pertama, aktivis awalilah hari dan tutuplah hari dengan berdoa. Dan yang berikut adalah segala yang terjadi dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan itulah adalah yang terbaik dan tepat waktu. Dalam ketika kita ada dalam masalah, pasti tanggung Tuhan selalu seperti yang sudah ditegaskan lagi dengan pernyataan Petrus ketika jatuh, Tuhan tolonglah saya. Tuhan mengulurkan tangannya. Kita dalam masalah, berserulah dan berdoa, minta tolonglah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah Allah yang sejati. Dia akan menolong kita dan akan pernah membiarkan kita tenggelam dalam kehidupan kita sehari atau pisah dari dalam dirinya. Dia mau kita tetap bersatu di dalam Dia. Yang berikut, untuk mengikut dan beriman kepada Yesus, kita harus berani meninggalkan setiap kenyamanan kita, kebutuhan kita untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Karena segala apa yang kita lakukan seperti firman Tuhan mengatakan bahwa apapun juga yang kau lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Bahkan di dalam Galatia kalau tidak salah, Korintus 10 ayat 30, jika kami makan ataupun kami melakukan sesuatu minum, lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikut, fokus kepada Tuhan Yesus. Saya yakin percaya kalau Petrus fokus kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, pasti dia akan berjalan mulus, berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita juga ingin menikmati kehidupan bersama Tuhan, kita pun juga harus fokus kepada Dia dan berani meninggalkan kenyamanan duniawi. Ya,
telah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.